Untuk DPTB secara keseluruhan adalah 10473. 10473. DPKTB? DPKTB sebesar 85196. 85196. Iya, Yang Mulia. Suara sah untuk tingkat provinsi? Suara sah untuk tingkat provinsi 3028, maaf 4251 883. 883. Suara tidak sah? Suara tidak sah 732. 732. Saudara punya jumlah total pengguna hak pilih? Jumlah total pengguna hak pilih 4274 615. Baik. Saudara sebagai saksi di rekapitulasi tingkat provinsi, kejadian apa yang terjadi ketika rekapitulasi? Baik, Yang Mulia, yang saya jelaskan bahwasanya karena data DPKTB itu tidak diberikan dari awal. Tadi saudara sudah jelaskan baik, itu. Saudara saya cuma yang lain. Selain itu apa? Selain itu, saya mencatat di DC2 ada 3 poin. Baik. Ada 3 poin. Poin pertama tadi yang saya sudah jelaskan terkait dengan penggunaan DPKTB. Ya. Yang kedua ialah kalau ini dianggap sebagai suatu keseriusan, saya menganggap dalam catatan khusus. Kini dalam proses rekapitulasi berjalan, Ketua Bawaslu Pusat datang masuk ke ruangan pada hari kedua yang tanggal 9 Juli yang berlangsung sekitar jam 9 pagi, dan oleh pimpinan atau rapat pleno memberikan kesempatan untuk memberikan semacam arahan, dan dalam satu poin arahan itu yang menurut kami merupakan catatan khusus yang kami muat dalam DC2, oleh karena disampaikan bahwa hendaknya janganlah membawa persoalan-persoalan ini, selesaikanlah persoalan ini di tingkat provinsi, jangan sampai sampai persoalan ini sampai ke tingkat atau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan apa yang disarankan untuk diselesaikan pada tingkat secara khusus yang mulia, beliau tidak menyampaikan, tetapi dalam rangka hari pertama keberatan kami ada DPKTB, dan saya yakin persoalan-persoalan itu sudah disampaikan pula oleh Panwas Bawaslu Provinsi yang hadir dalam rekap itu mengenai kejadian hari pertama. Jadi itulah yang disampaikan. Kalau ini dianggap sebagai keseriusan dalam bentuk intervensi proses rekapitulasi, itulah yang membuat saya beralasan untuk memasukkan dalam poin ketiga DC2 rekapitulasi provinsi. Baik. Apakah saran dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia itu dilaksanakan? Saudara kan tadi mengatakan bahwa ada 3 poin yang menjadi poin keberatan saudara, dan Ketua Bawaslu RI memberikan nasihat atau saran agar persoalan itu jangan sampai ke pusat, cukup diselesaikan di provinsi. Ya. Pertanyaannya, apakah saran itu dilaksanakan dalam arti apa yang saudara persoalkan itu diselesaikan di provinsi? Baik, Yang Mulia, saya dapat menjelaskan sebagai berikut bahwa dijawab singkat saja. Ya, ditindaklanjuti oleh Panwaslu untuk segera keberatan kami, yaitu permintaan data DPKTB itu dimunculkan dalam tahap ini mumpung masih dalam proses rekapitulasi. Tetapi sampai akhir pleno hari kedua itu tidak juga dimunculkan, tetapi kami hanya mendapat alasan di hari pertama bahwa akan disusulkan karena masih ada di daerah. Baik, pertanyaannya sampai selesai rekapitulasi, apakah data yang saudara minta itu saudara peroleh atau tidak? Sampai hari ini kami tidak peroleh. Baik, cukup jelas. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Yang saya akan jelaskan berikutnya ialah, saya cuma mempertanyakan kemudian setelah itu, bahwa alasan tidak memberikan itu karena masih ada di daerah, kemudian
ada dalam kotak yang merupakan satu dokumen negara yang tidak bisa digugat. Tapi pertanyaan saya ialah, kenapa pada tanggal 23 atau setidak-tidaknya masih bulan Juli itu dilakukan pembukaan kotak suara oleh KPU Provinsi dengan menghadirkan seluruh komisioner kabupaten kota. Sementara alasan yang kami terima itu dokumen negara yang tidak bisa di... Baik. Apakah saudara mendapat informasi alasan apa KPU membuka kotak itu? Baik, yang saya dapat informasi bahwa alasan KPU membuka itu dalam rangka mengumpulkan atau menyiapkan bukti tertulis terkait dengan permohonan PHPO di MK ini. Baik, saudara, sudah dijawab singkat saja. Saudara pernah mendengarkan surat edaran KPU Pusat untuk membuka kotak? Saya pernah dengar. Apakah pembukaan kotak dalam rangka melaksanakan surat edaran yang dimaksud? Iya, tetapi boleh saya lanjut menjelaskan? Silakan. Pembukaan kotak itu dalam rangka melaksanakan surat edaran itu. Dan oleh karena itu kami menyampaikan protes kami, dan itu dicatat oleh media lokal dan cetak dan elektronik di sana, tetapi dijawab oleh penyelenggara bahwa ini terkait dengan surat edaran itu. Baik, apakah ketika dilakukan pembukaan kotak oleh KPU Provinsi, saksi dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ikut menyaksikan? Kalau pembukaan kotak, kalau saya sebagai saksi provinsi tidak dihadirkan. Kalau untuk saksi nomor 2 saya tidak tahu apakah dia hadir atau tidak. Tapi untuk saya sendiri saya tidak hadir. Saudara tidak dihadirkan atau saudara saja yang tidak dihadirkan atau ada tim lain yang hadir? Saya tidak hadir. Dan apakah saudara mengetahui bahwa sama sekali atau ada undangan untuk tim pemenangan pasangan calon nomor 1? Baik majelis, yang saya ketahui tidak ada undangan kepada kami untuk hadir dalam atau melihat atau menyaksikan pembukaan kotak itu. Baik, cukup jelas. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Cukup majelis yang mulia. Cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saksi. Izin yang mulia. Silakan yang mulia. Saudara saksi Ahmad. Iya majelis yang mulia. Di dalam dalil permohonan pemohon ada dalil yang kesimpulannya begini: KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut saksi, kenapa di Sulawesi Selatan kok dikatakan KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundangan? Baik majelis yang mulia, dapat saya jelaskan bahwa... Sebelum saya tambahi dulu. Kemudian dalil yang kedua, KPU dengan sengaja memihak, mencoba untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kita tahu di Provinsi Sulawesi Selatan, betul ada 23 kabupaten kota. 24 kabupaten. Oh, 24. Ya, di sini datanya 23. Yang benar 24. Yang mana yang benar? Kabupaten kota. 24. Prof. Aswanto 20. Hah? 24. Ini yang kejadian terjadi di 23. Tapi kasus yang diutarakan hanya Makassar dan Goa. Tapi kesimpulannya sampai kepada KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya dan berusaha untuk memenangkan salah satu calon. Kalau menurut saksi, dalil ini dikuatkan, menurut saksi apa saja yang terjadi? Baik majelis yang mulia, tupoksi dimaksud dalam rangka sebagaimana hak saksi, salah satunya adalah memperoleh form data DPKTB tersebut. Itu diatur dalam PP 19 mulai dari pasal 5, 6, 11 dan 29. Itu terjadi di 519 TPS? Seluruh TPS kami sampai hari ini tidak punya data tentang siapa mereka. 85.169 pengguna DPKTB itu siapa mereka, di mana tempat tinggal mereka, dan berapa siapa jumlahnya? 85.169. 85.169. Iya, baik. Terus yang paling banyak di antara 23 kabupaten kota itu di mana? Di Makassar? Yang paling banyak terbesar di Makassar, 40
lebih, kemudian yang kedua di Kabupaten Goa 11.000 lebih. 40.896 dan 11.037 ya di Iya. dua itu. Kalau dari tadi yang Anda katakan seluruh Sulawesi Selatan berapa yang menggunakan DPKTB? DPKTB seluruh Sulawesi Selatan 85.000. 85, yang 40 di Kota Makassar dan yang 11.000 di Goa ya. Ya, Itu hanya menyangkut DKTB. Kemudian DPKTB. yang lain apa? Saya hanya concern di soal DPKTB itu yang menjadi Majelis yang Mulia, karena dari awal data itu yang kami minta, karena kami akan melakukan pencermatan by name by address terhadap pengguna hak pilih berdasarkan DPKTB itu. Siapa mereka, apakah betul mereka menggunakan sesuai dengan TPS yang ada dalam KTP, itu yang kami tidak ketahui karena memang datanya untuk kami Pemohon, tidak ada. saudara menghadirkan saksi untuk Sulawesi Selatan berapa orang? 2 orang? Orang yang mulia. Oh, 2 orang. Jadi 2 orang itu, yang satu mencermati DKTB, yang satu tadi mengatakan bahwa pada awal TPS tidak ada sumpah, kemudian yang satu lagi, apa ini? Boleh di, Coblos itu ya? kalau boleh yang mulia. Ya. Yang pertama kami ingin menunjukkan dalam skala kecil itu seperti apa yang terjadi. Oh, Dan begitu. kemudian yang Sehingga kedua, ada kesimpulan ada yang kesimpulan general ya, sampai kepada kesimpulan itu ya. Iya betul yang mulia. Makasih. Ada yang lain lagi, saudara saksi, Cukup yang Mulia. selain DKTB tadi? Hanya itu yang saya Oh, concern. baik. Terima kasih. Terima kasih yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saksi berikut. Yang berikut. Saksi dari Sulawesi Tenggara, ya. Majelis yang mulia, Sulawesi Tenggara, Hardi. Sulsel, Iya. Baik. Alamat tinggal saudara. Di Jalan Balai Kota 2 nomor 67 Kota Kendari. Baik. Ketika Pilpres saudara sebagai apa? Saya sebagai saksi di tingkat provinsi. Saksi di tingkat provinsi. Iya. Apa yang saudara akan jelaskan? Iya, terima kasih yang mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu temuan kami adalah adanya pengguna DPKTB yang menurut kami itu berlebihan. Salah satunya di Kabupaten Kolaka Utara, di Kecamatan Lasusua, Kelurahan Lasusua, di mana di sana ada pengguna KTP sebanyak, maaf mulia, saya harus buka dulu data. Sebentar, saudara. Jumlah DPT di Sulawesi Tenggara itu berapa? Biar lebih terstruktur. Berapa jumlah DPT secara keseluruhan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara? Jumlah DPT Sulawesi Tenggara 1798732. 1798732. Baik, itu DPT. Iya, Sulawesi Tenggara. Kemudian DPTB berapa? DPTB sebanyak 3296. 3296. DPKTB DPKTB sebanyak 23382. 23382. Iya. Baik. Nah, apa masalah dengan DPKTB tadi? Seperti yang saudara katakan di Lasusua. Iya, di Lasusua. Ya, di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di TPS 7 itu ada pengguna DPKTB sebanyak 78 dari jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya 238. Jadi, berapa DPT di TPS 7 Lasusua itu? DPT-nya 471 471 DPT. DPT. Iya. DPKTB
DPKTB 78. DPKTB 78. Iya. Nah, Anda menganggap bahwa terlalu banyak gitu? Iya, terlalu banyak karena jumlah yang menggunakan hak pilihnya 238. Jadi ini hampir 1/2 dari yang pengguna hak pilih menggunakan KTP. Apakah, tapi saudara kan saksi di provinsi. Iya. Ini berarti saudara mendapat laporan. Iya, mendapat laporan. Laporan dari kami. saksi pada tingkat kecamatan. Iya. Saudara tidak menyaksikan sendiri kan? Tidak. Datanya saudara sudah pelajari? Sudah. Sudah. Baik. Apakah di dalam data itu ada pemilih DPKTB yang menggunakan KTP tidak sesuai dengan alamat di mana TPS itu berada? Kalau itu saya tidak tahu yang. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Jadi apa yang menjadi persoalan menurut saudara di situ? Hanya karena terlalu banyak tadi? Iya, terlalu banyak. Hampir 1/2 dari jumlah pemilih pengguna KTP. Menggunakan Jadi, KTP. secara logika Tidak usah pakai logika, saudara saksi fakta Iya. saja ya. Iya. Saksi tidak diminta untuk berlogika. Iya. Ada lagi yang lain saudara akan jelaskan? Kemudian yang berikutnya di Kabupaten Bombana ada Kabupaten Bombana. beberapa kecamatan dan Beberapa itu berapa? Harus jelas. Angkanya harus jelas. Iya. Yang saya pegang datanya ada 3 kecamatan yang melakukan rekapitulasi sebelum jadwal rekapitulasi. Kecamatan apa saja itu? Yakni Kecamatan Mata Oleo, Latarijaya, Poliang Barat. Baik. Rekapitulasinya dilakukan jam berapa? Rekapitulasinya dilakukan di tingkat PPK-nya dilakukan pada tanggal 16. Tanggal 16. Baik. Saudara punya data perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 3 kecamatan dimaksud? Saya tidak pegang datanya. Tidak pegang datanya. Saudara hanya diberikan informasi oleh saksi saudara bahwa di 3 kecamatan itu rekapitulasi dilakukan tidak sesuai dengan jadwal. Iya. Jadwal yang sebenarnya kapan? Kalau yang tadi yang saya tidak sempat sebutkan di PPS itu dilakukan rekapitulasi pada hari H tanggal 9. Oke. Iya. Terus? Oh, mohon maaf, tadi bukan tanggal 16, tanggal 10 di tingkat kecamatannya. Tanggal 10 dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Iya, jadi di tingkat Saudara desanya menganggap hari H. itu belum waktunya? Iya. Waktu yang sebenarnya tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13. Apakah saudara juga mendapat laporan dari saksi saudara bahwa terhadap kejadian tersebut saksi pasangan nomor 1 itu sudah melakukan keberatan? Menurut laporan yang kami terima itu melakukan keberatan tapi hanya secara lisan. Setelah mendapat penjelasan dari pihak pelaksana rekapitulasi, mereka tidak melanjutkan dengan baik. Jadi keberatan secara lisan saja pada saat dilakukan rekapitulasi. Iya. Dan setelah ada penjelasan mereka tidak melanjutkan lagi keberatan itu. Iya. Menurut informasi yang saya dengar bahwa lebih cepat lebih baik katanya. Baik, lebih cepat lebih baik ya. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Kemudian yang ketiga ini yang terakhir yang mulia. Ya. Ini juga merupakan laporan dari saksi kami di tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Buton, di mana di sana ada proses pembukaan kotak suara juga. Ini saya mohon maaf, saya bisa bacakan. Untuk mengenai itu DPKTB. Rekomendasinya hanya pada rapat pleno, tidak tertulis bahwa untuk mencermati kembali soal DPKTB itu. Ada itu? Ada. Untuk tingkat provinsi atau tingkat kabupaten? Tingkat kabupaten. Di KPU kabupaten? Ya. Diminta kepada KPU untuk melakukan pencermatan kembali? Iya. Bahkan pada saat itu Manado sempat dipending, karena Manado yang tampil pertama, KPU Manado. Karena masalah ini kami pertanyakan. Dan bukan hanya pasangan nomor 1 yang mempertanyakan. Pasangan nomor 2 juga, itu mempertanyakan DPKTB ini.
Dan sehingga Manado dipending karena Panwas Manado juga mempertanyakan. Kemudian jadi tanggapan KPU Manado? Tanggapannya sangat normatif ya, karena kita ibu kota provinsi banyak. Oh sama berarti dengan itu. tingkat provinsi. Ya. Sudah, hal yang lain apa? Kita hanya fokus di DPKTB. Hanya itu saja? Ya, yang mulia. Baik, cukup lah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Saudara saksi, saya mau tanya ini, mumpung teringat Pileg kemarin. Penyelenggaraan Pilpres itu Komisioner KPU Kota Manado sudah diisi 3 yang baru itu ya? Baru diisi. Sudah? Sudah diisi. Sudah ya. Jadi KPU Kota Manado, komisionernya sudah komisioner yang baru diisi karena 3 orang sudah diberhentikan oleh, betul ya? Waktunya memang sangat dekat dengan Pilpres. Baik, terima kasih. Terima kasih. Cukup ya. Siapa lagi? Provinsi mana lagi? Pemohon? Ini dari mana ini? Dari Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat, yang mulia. Kalimantan? Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebentar. Ahmad Wardoko. Iya, yang mulia. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Desa Pandusun Jaya, RT 15 RW 03, Kecamatan Panganan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, saudara sebagai apa pada saat Pilpres? Pada saat Pilpres saya sebagai ketua koordinator saksi tingkat kecamatan, yang mulia. Kecamatan apa? Kecamatan Panganan Lada. Pangkalan Nada ya. Iya. Berapa desa di sana itu? Di sana ada 11 desa, yang mulia. 11 desa, TPS-nya berapa? Sebentar, yang mulia. Kebetulan saya tidak membawa datanya, karena tidak yang bawa data. Ya, yang saya ingin sampaikan bukan masalah itu, yang mulia, terkait dengan DPKTB, yang mulia. Ya. Berapa DPT-nya? Tahu DPT di Kecamatan Pangkalan Lada itu? Di DPT Kecamatan Pangkalan Lada 24.424, yang mulia. 424. Iya. DPTB-nya berapa? DPTB-nya 9, yang mulia. 9 berapa? 9, DPTB 9. Hanya 9 saja? Iya. DPKTB-nya? DPKTB-nya 647 untuk tingkat kecamatan, yang mulia. 647. Iya. Suara yang menggunakan hak pilih berapa? Ada datanya? Ada, yang mulia. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 17.000 DPT. 17.000 Jumlah pemilih, coba ini nggak kelihatan yang mana nih, yang menggunakan hak pilih nggak kelihatan ya. Ini ada. Sebentar, mau lihat, karena tulisannya kecil-kecil, kurang ini. Ada kacamata nggak di situ? Pakai kacamatanya. Kalau nggak lihat jangan sok muda berkacamata. Jumlah hak pilihnya, pengguna hak pilih. Itu ada itu laki perempuan, jumlahnya aja berapa? Ya sudah. Ya, belum ketemu kolomnya, yang udah. Ya, saya tanya yang lain saja dulu. Ya. Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saudara hadir ya? Tidak, yang mulia, karena kapasitas saya bukan saksi, yang mulia. Koordinator saksi tingkat kecamatan. Koordinator saksi, jadi bergerak di luar ini? Iya, bergerak di luar. Makanya saya kalau ditanya itu kurang memahami juga, tapi adalah kalau sekedar data yang itu ada, yang mulia. Semua desa ada saksinya? Ada, yang mulia. Terus dengan jumlah di PKTB 647 itu, saudara melapor ke Panwas? Ini bukan kapasitas saya, karena saya bukan saksi, yang mulia. Sekarang apa yang saudara mau jelaskan? Ini yang ingin saya sampaikan di sini, dengan DPKTB untuk tingkat kecamatan 647, dan khususnya di Desa Pandu Senjaya, yang mulia. Desa apa? Desa Pandu Senjaya. Pandu Senjaya, ya. Ibu kota kecamatan, berdasarkan
laporan dari relawan kami di Desa Pandusunjaya ditemukan pengguna DKPTB 517. Ya. Dan di situ pengguna yang memakai surat keterangan domisili 94 yang menggunakan surat keterangan domisili. Ya. Dan di situ akhirnya dari laporan relawan kami, saya konfirmasi ke ketua PPS Desa Pandusunjaya dan benar saya temukan ada 94 surat keterangan domisili dan hanya satu yang ditandatangani oleh kepala desa yang mulia. Yang selainnya ditandatangani stafnya kepala desa. Ya. Dan sebagian yang ditandatangani oleh kader dari partai PDI dan kader dari partai PKB yang kebetulan juga sebagai staf desa tersebut yang mulia. Terhadap data ini, terhadap masalah itu saudara lapor tidak ke Panwas? Ini bukan kapasitas saya yang mulia, karena saya bukan saksi ya. Ya saudara kan koordinator situ. Koordinator, dan ini penemuan ini setelah penghitungan di KPUD yang mulia. Oh, setelah penghitungan. Setelah penghitungan di KPUD, dan ini karena penghitungan di KPUD Kota Barat tanggal 16, dan ini laporan ini kami temukan tanggal 19 dan tanggal 20 kami realisasikan untuk konfirmasi mencari data ini. Sebentar, saya tanya. Ya. Jadi sebelum pemungutan suara tidak ada yang bersoalkan ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Setelah penghitungan di KPUD kelihatan banyak DPKTB-nya, saudara diminta untuk mencari begitu? Kalau kami bukan masalah DPKTB-nya yang mulia. Ini di sini ada penyelewengan kewenangan. Bukan. Penandatanganan di luar kepala desa yang mulia. Kan urusan DPKTB dari tadi mau menerangkan urusan DPKTB. Bukan itu, terkait dengan itu yang mulia. Jadi yang fokus saya ini tentang dikeluarkannya surat keterangan domisili. Sebentar. Ya. Kalau ada saudara menganggap penyelewengan, laporkah tidak ke Panwas? Kan begitu prosesnya, atau ke Gakumdu? Ini setelah penghitungan di KPUD yang saya dapat informasi dan saya telusuri, saya minta saya konfirmasi ke ketua PPS dan ternyata benar ada, gitu yang mulia. Oke. Cukup lah ya, cukup dulu. Ya. Ada hal lain? Atau hanya itu? Hanya itu aja yang mulia. Hanya itu, baik, cukup. Ya, ini saya juga membawa bukti yang mulia, mohon maaf. Di sini saya membawa ini fotokopi 94 surat keterangan domisili yang mulia. Ya, yang ditandatangani di luar selain kepala desa. Kasihkan ke kuasa hukumnya ya. Ya, sudah ada. Terima kasih yang mulia. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Kalimantan Selatan. Abdul Haudah. Ya. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Saya tinggal di Desa Sungai Danau, RT 15, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ya. Saudara sebagai apa waktu pemilu presiden? Kebetulan saya sebagai tim koalisi Merah Putih. Tim koalisi Merah Putih. Dari partai apa? Dari partai PAN. Dari PAN ya? Ya. Apa yang mau diterangkan? Tapi tim koalisi di kecamatan, Pak. Ya? Yang mulia di kecamatan. Ya. Ya. Apa yang mau disampaikan? Yang saya mau sampaikan bahwa pada tanggal 8 tanggal 8 Juli, ya, saya dan teman-teman menemukan tumpukan paket berupa sembako dan di dalamnya ada kaos pasangan nomor 2. Tanggal 8. Tanggal 8 malam. Di mana itu? Di tempatnya di kantor Kecamatan Satui. Kantor kecamatan. Ya. Kantor Kecamatan Satui. Saudara sendiri yang menemukan? Iya, dan teman-teman. Dan kebetulan waktu itu sebelum kejadian sampai ke Panwas, saya videokan. Betul ada videonya. Sebagai tim sukses sudah lapor? Sudah saya lapor ke Panwaslu dan ada bukti laporannya. Ya, setelah melapor ada kelanjutannya? Ya itu dia. Katanya dari Panwaslu tunggu 3 hari. Setelah 3 hari kami ke sana lagi. Suruh melapor lagi untuk pendalaman. Untuk pendalaman laporan. Diminta keterangan atau memberikan laporan baru? Gimana, Yang Mulia? Saudara diminta keterangan di sana? Iya, diminta keterangan. Sampai sekarang yang saudara tahu perkembangannya? Nggak ada. Sampai di mana? Nggak ada. Tidak ada. Ya, terus yang lain apa? Yang lain perlu saya sampaikan bahwa tumpukan paket tadi itu berasal dari Pemkab Kabupaten Tanah Bumbu. Tadi?
untuk dibagi-bagikan kepada ketua-ketua RT. Dari Pemkab Tanah Bumbu. Tanah Bumbu. Tahunya itu dari Pemkab Tanah Bumbu Ada fotonya Bupati Tanah Bumbu. yang menyerahkan. Bukan fotonya, foto di paketnya. Oh, foto di paketnya itu. Ya, itu belum tentu juga dari Bupati Tanah Bumbu. Bisa orang lain memasang foto di situ kan? Jadi mungkin saya mau gambaran sedikit. Kebetulan saya pernah juga jadi RT. Itu sebenarnya paket lebaran itu hampir tiap tahun diberikan, menjelang lebaran diberikan dari KPK Tanah Bumbu. Nah, untuk tahun ini pas masa-masa tenang baru diberikan, awal-awal puasa lah gitu. Oh, ini paket lebaran ini. Paket lebaran. Oh, paket lebaran. Isinya sembako dalamnya. Paket lebaran dikasih jauh-jauh hari sebelum lebaran. Iya, awal puasa. Ya, awal puasa. Sudah dari Bupati yang dulu. Setiap tahun begitu. Setiap memang. tahun.